Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pertemuan kuliah landasan pendidikan ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya, Fatia Sapitri, Gina Pratidina, Yasmi Azmi, dan Nanda Putri akan mempresentasikan materi tentang landasan psikologis pendidikan. Selamat memperhatikan. Pertama adalah tentang pengertian landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Dalam praktek pendidikan di sekolah, guru sering berhadapan dengan individu atau sekelompok siswa di kelas yang kondisi maupun potensinya berbeda-beda. Perbedaan yang paling mudah dilihat dari aspek psikologisnya adalah kemampuan intelektual, afektifnya, dan psikomotoriknya. Lalu di sini ada situasi pergaulan pendidikan. Proses pendidikan terjadi antara pendidik dan anak didik dalam bentuk pergaulan, baik secara individu maupun kolektif. Tidak semua pergaulan mengandung pendidikan. Pergaulan pendidikan merupakan hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didik untuk berkembang menuju lebih dewasa. Proses pendidikan tidak langsung menghasilkan kedewasaan pada anak didik, karena proses kedewasaan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak putus-putus. Pendidik harus bersikap sabar untuk dapat menunggu tercapainya hasil pendidikan yang telah kita berikan. Mengapa anak didik dapat dipengaruhi? Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia itu memiliki kecenderungan mencari kontak sosial, ingin meniru orang lain, ingin maju seperti orang lain, ingin akrab dengan lingkungannya, dan ingin menyesuaikan diri dengan orang lain atau situasi sosial. Manusia hidup selalu dalam kelompok, baik besar maupun kecil, yang semuanya menggambarkan adanya kecenderungan antar individu atau kelompok. Pengaruh yang diterima itu bisa besar maupun kecil, tergantung daya tolak dan daya tarik hubungan tersebut. Pemahaman terhadap potensi anak didik merupakan konsekuensi logis bahwa pendidik atau guru harus memahami secara teoritis dan filosofis terhadap tugas-tugas perkembangan anak dan aspek-aspek psikologis lainnya. Tugas mendidik membutuhkan banyak pendekatan, baik yang bersifat ilmiah, filsafah, dan religi. Pendekatan ilmiah yang digunakan antara lain pendekatan psikologi, karena dalam mendidik memiliki tugas mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan memahami motivasinya untuk dalam rangka pendidikan. Proses pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan mempunyai dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. Menurut Profesor Dr. Konstam, seorang tokoh pendidik Belanda, mengadakan perbedaan antara berbagai lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk hidup yang disebut dengan Neverspangetringen, yaitu yang pertama adalah lapisan perilaku anorganis, yaitu seperti peristiwa jatuh baik pada makhluk hidup maupun mati. Yang keduanya tunduk pada hukum alam yang berupa gaya tarik bumi atau gravitasi. Yang kedua adalah lapisan vegetatif atau nabati, yaitu lapisan tentang segala proses yang terdapat dalam tubuh pada tanaman, hewan, dan manusia. Yang ketiga adalah perilaku animal atau hewani, yaitu lapisan yang sifatnya sudah berupa dorongan
yang bersifat instinktif atau naluriah, misalnya nafsu makan, dorongan seks, nafsu berkelahi, dan lain-lain. Yang keempat adalah perilaku human atau insani atau manusiawi, yaitu perilaku yang hanya dimiliki manusia. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dapat diasah keterampilannya, namun tidak dapat dididik seperti manusia karena manusia memiliki hati nurani dan akal yang bisa membedakan antara yang benar dan salah. Lalu, proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi perilaku dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar dilakukan di sekolah. Sedangkan afektif dan religius dan kepribadian yang utuh dan kata hati lebih banyak dilakukan di keluarga. Adapun keterampilan yang lebih banyak melibatkan aspek fisik, baik keterampilan tangan, kaki, tubuh, dan gabungan dari seluruh koordinasi tubuh. Selanjutnya ada tugas-tugas pokok perkembangan. Menurut Robert Hevighardt, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya. Tahap-tahap pengembangan menurut Erikson yang diadopsi oleh sikun pribadi ada 6. Yang pertama, the sense of trust, yaitu kemampuan mempercayai. Kira-kira terdapat pada anak umur 0 sampai 12 bulan. Kemampuan dan penghayatan ini telah dimulai berkembang sejak bayi lahir karena diliputi oleh suasana hangat, mesra, dan kasih sayang oleh ibu terhadap anak dan semua anggota keluarga, sehingga mempercayai bahwa segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kemampuan ini adalah dasar kepercayaan kepada orang lain, diri sendiri, dan percaya bahwa hidup ini penuh dengan kebaikan. Anak yang tidak dapat mengembangkan kemampuan ini akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, kurang dapat menghayati kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan hidup, mudah gelisah, akan merasa kurang disayangi, dan kurang dapat menyayangi orang lain, kurang mempercayai dirinya sendiri dan juga orang lain. Tahap yang kedua adalah the sense of autonomy, yaitu kemampuan berdiri sendiri. Kira-kira ada pada anak umur 1,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak menghadapi tugas untuk mempertegas kehadirannya sebagai manusia yang mempunyai kesadaran dan kemauan sendiri serta dapat berdiri sendiri. Walaupun dalam hal tertentu, ia membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Pada masa ini, pendidik sebaiknya jangan meremehkan keberadaan anak dan dijaga jangan sampai anak dipermalukan. Yang ketiga ada the sense of initiative, yaitu kemampuan berprakarsa. Kira-kira ada pada anak umur 3,5 sampai 5,5 tahun. Anak pada umur ini ingin menemukan kemampuan yang tersimpan dalam dirinya. Dia mencari kesempatan dan rasa kebebasan untuk mengembangkan kemampuannya itu dengan banyak mencoba-coba, meniru orang lain, mengembangkan daya fantasinya, kreativitasnya, dan inisiatifnya. Banyak kritikan, ejekan, penekanan kemampuannya akan menghambat perkembangan kepribadiannya. Untuk selanjutnya, anak membutuhkan dorongan penghargaan dan dukungan, bukan kritikan dan penekanan. Yang keempat ada the sense of accomplishment, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas yang terdapat pada anak kira-kira umur 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak nampak rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dirasakan pada dirinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga perasaan anak, jangan sampai merasa dirinya rendah diri, merasa kurang mampu berprestasi. Pada satu pihak, kita harus menjaga jangan sampai anak ini kekurangan tantangan tugas-tugas untuk diselesaikan. Dan pada pihak lain, kita tidak boleh terlambat untuk membebani anak dengan tugas-tugas yang dirasakan terlampau berat baginya. Yang kelima ada the sense of identity, yaitu kemampuan meyakini identitasnya yang terdapat pada anak kira-kira umur 12 sampai 18 tahun. Periode ini adalah periode remaja atau adolescensi, yaitu periode di mana anak mencari identitasnya yang dapat menjawab siapakah dia, bagaimanakah sifat-sifat baiknya, bagaimana hubungannya dengan orang lain. Mula-mula ia diombang-ambing antara perasaan dirinya masih anak-anak, tetapi sebaliknya ia merasa sudah dewasa.
Dalam mencari keseimbangan pada dirinya untuk menemukan identitasnya, ia mencoba-coba memainkan berbagai peranan, di mana ia mencoba mengidentifikasikan dirinya dengan berbagai tokoh yang dianggapnya memiliki kepribadian. Ia ingin tahu bagaimanakah dia itu, bagaimanakah orang lain menilai dirinya, dan apakah dia sudah memenuhi norma-norma yang ideal. Kesadaran akan identitas anak berkembang dari penilaian oleh kelompoknya, orang tuanya, dan oleh dirinya. Yang keenam, ada tahap kedewasaan. Di dalam tahap ini ada 3 tahap lagi. Yang pertama, tahap keakraban atau intimacy. Yang kedua, tahap kemampuan mengurus atau generativity, dan tahap keutuhan kepribadian atau integrity. Intimasi atau tahap keakraban merupakan ciri yang penting pada periode dewasa yang memperlihatkan kedekatan kepada lawan jenis, persahabatan, kepemimpinan, kasih sayang, cinta, perjuangan, persaingan, dan cita-cita. Yang kedua, tahap kemampuan mengurus atau generativity adalah ciri yang menunjukkan seseorang mampu mengurusi dirinya sendiri, mampu mengurusi orang lain, baik terhadap keluarganya maupun masyarakat, sehingga mampu membentuk keluarga, seperti suami mampu mengurusi istri ataupun sebaliknya, dan terhadap anak-anaknya. Yang ketiga adalah integriti atau integritas kepribadian, merupakan tingkat kedewasaan yang penuh tanggung jawab dan dapat menerima dirinya dan orang lain, memiliki rasa sayang terhadap sesama manusia lainnya, jujur, memiliki harga diri, memiliki pandangan yang objektif terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap segala peristiwa dalam kehidupan, serta memiliki kejiwaan yang stabil dan otentik atau tidak dibuat-buat. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak tidak hanya dengan observasi dan eksperimen, tapi juga dapat dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu kemampuan dapat menempatkan diri dalam pribadi anak, sehingga dunia kejiwaan anak bukan saja dapat dipahami, melainkan dapat diarifi. Sebagai makhluk biologis, anak dapat dikenali dari segi kehidupan instingnya, misalnya insting mempertahankan diri, insting seks, dan lain-lain. Sedangkan dari aspek psikisnya, anak dapat dikenali dimensi kejiwaannya, motivasinya, dan lain-lain. Secara umum, perkembangan kehidupan anak dapat dibagi dalam periodisasi, yaitu pada anak bayi 0 sampai 1 tahun. Ini disebut dengan periode vital, dari kata vita yaitu hidup. Periode ini mempunyai makna mempertahankan hidup, yaitu anak dilengkapi dengan beberapa kemajuan, terutama dengan insting atau naluri. Pada anak bayi telah tampak insting sosial sebagai komunikasi dengan lingkungannya. Hal ini dapat dialami ketika bayi mereaksi dengan senyum ketika ibunya mengajak bicara, walaupun anak bayi belum mengerti kata-kata yang diucapkan ibunya. Ketika ada perasaan yang kurang nyaman pada bayi, ia akan menangis. Reaksi menangis disebut juga insting lari atau fight instinct. Selanjutnya, adanya insting refleks yang dibawa sejak lahir. Lalu adanya kemampuan untuk belajar walaupun belum dalam bentuk belajar intelektual. Dalam hal yang berkaitan dengan psikis anak, kita dapat memperhatikan adanya kesadaran sensorik. Artinya anak dapat mereaksi terhadap rangsangan dari luar melalui alat inderanya, melibatkan cahaya dan warna, pendengaran, ciuman, perabaan, cita rasa. Berikutnya adalah perkembangan bahasa pada anak. Pada awal perkembangan bahasa, anak sering mengucapkan bahasa yang sifatnya reduplikasi. Bila perkembangan normal pada usia 12-15 bulan, anak mulai berbicara cakap-cakap. Apabila pada usia ini anak belum bisa belajar cakap, ada indikasi anak tersebut terlambat perkembangan inteligensinya. Lalu yang kedua, ada periode kanak-kanak, itu umur 3-5 tahun, yaitu usia prasekolah sebagai periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Kostam menyebut periode ini adalah periode estetis, yang berarti keindahan. Periode ini mempunyai 3 ciri khas yang tidak terdapat periode lain, yaitu perkembangan emosi, kegembiraan hidup, kebebasan, dan fantasi.
Hal ini telah dikemukakan oleh Didier Rousseau dari Prancis yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak adalah masa bahagia sebagai hak setiap anak dalam suasana kebebasan dan kegembiraan hidup. Dengan mengembangkan keempat jenis kegiatan, yaitu bermain, menyanyi, mendongeng, bercerita, dan menggambar, anak dapat mengembangkan daya kreativitasnya dengan banyak menggunakan daya fantasinya. Perkembangan daya penginderaan juga berkembang pada periode ini, yaitu penglihatan, termasuk mengadakan warna, pendengaran dalamnya termasuk nyanyian, meraba benda halus atau kasar, mencium bau harum dan menyengat, dan mencicipi rasa lezat, asin, manis, asam, pahit, dan lain-lainnya. Perkembangan lain yang sangat penting adalah perkembangan bahasa. Ada 3 jenis fungsi bahasa, yaitu menyatakan isi, hati, dan perasaan, mengadakan komunikasi dengan orang lain, dan sebagai fungsi berpikir dengan mempergunakan berbagai jenis pengertian yang terkandung dalam setiap dan kata. Anak yang bisu tuli tidak akan berkembang pikirannya jika tidak diberi pelajaran bahasa baik tertulis maupun lisan. Dengan demikian, pelajaran bahasa yang telah dimulai dari sejak anak-anak merupakan pelajaran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan daya-daya berpikir, berimajinasi, kreasi sosial, dan emosi. Dari segi minat, anak memiliki minat egosentrik. Periode ini disebut pula periode keras kepala, Trotzelter, yaitu periode di mana kemauannya sukar dibelokkan dan sering membandel, dapat dipaksa, suka berguling-guling di lantai, dan memaksakan kehendaknya. Periode ini juga adalah periode ceria, yaitu anak mulai belajar bersih dari buang air dan tidak lagi ngumpul dan buang air sembarangan. Lanjut ada periode ketiga, yaitu periode anak sekolah 6-12 tahun. Periode ini menurut Kostam disebut periode intelektual, karena sebagian besar waktu digunakan untuk pengembangan kemampuan intelektualnya. Pelatihan anak sebagian besar ditunjukkan kepada dunia ilmu pengetahuan tentang alam dan sekitarnya, di mana anak senang membaca tentang cerita-cerita petualangan yang menambah dunia pengalamannya. Anak pada usia ini berada sekolah dasar yang mulai belajar tentang alam dan masyarakat. Minat pada periode ini disebut periode objektif. Anak pada umur ini mudah diberi tugas untuk dilaksanakan, dan mereka bila lingkungannya penuh perhatian akan mudah belajar berbagai kebiasaan. Demikian juga anak mudah diajak bekerja sama dan patuh. Apabila pada usia ini terjadi kesalahan pendidikan, akan timbul berbagai masalah perilaku seperti mengompol, berbohong, suka berkelahi, nakal, suka mengganggu adiknya, malas pelajar, suka melancong, melamun, lari dari rumah, tidak naik kelas, tidak merokok, dan lain-lain. Untuk memperbaiki salah penyesuaian diri itu perlu diteliti latar belakang kehidupan anak, mengapa hal-hal perilaku penyimpang itu terjadi. Ini pada tahap terakhir, yaitu masa remaja, pubertas, dan adolescensi, yaitu 12-15 tahun. Konstan menyebut periode ini dengan periode sosial, karena dalam masa ini anak mempunyai minat terhadap hal kemasyarakatan dan senang dalam ikatan organisasi atau berbagai klub olahraga atau klub-klub lainnya. Pada masa remaja ini sangat menonjol berkembang nafsu birahinya karena aktifnya kelenjar-kelenjar hormon seks dan mulai tertarik jenis kelamin lawannya. Pada usia ini, anak mengalami pertumbuhan jasmani yang cepat, sehingga kadang-kadang mereka cenggung karena perbandingan tubuhan kaki dan tangan dengan tubuh yang dirasa kurang serasi. Dalam perkembangan moralnya, pada anak ini mulai mengalami nilai-nilai yang rohani seperti nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, keindahan, dan ketuhanan. Anak mencari identitas dirinya, ingin tahu bagaimana orang lain mengenal dirinya, mempertahankan sosial kemasyarakatan dan politik serta kebudayaan. Apabila mengalami kegagalan pada usia ini, baik di sekolah atau dalam berpacaran, jika tanpa ada kompensasi dalam berbagai bidang seperti olahraga, kesenian, bela diri, atau organisasi, akan timbul berbagai bentuk dengan kekerasan, ganja, merokok, judi, mencuri, mendorong kenakalan pubertas, untuk memperkosa, bahkan badan atau agresi kepada sakit syaraf atau neurosis. Batas ialah periode antara 12-15 tahun, yaitu di mana anak-anak duduk di sekolah lanjutan pertama. Sesudah itu tiba waktu adolescensi yang dapat dilanjutkan sampai umur 21 tahun, yaitu bila anak sudah masuk perguruan tinggi. Pada periode ini, anak mulai menunjukkan sifat-sifat kedewasaan, lebih stabil, lebih besar tanggung jawabnya, tertarik pada pekerjaan dan cita-cita yang mantap. Pada umurnya setelah umur 18 tahun, anak mulai punya teman akrab dari lawan jenis terhadap dan mulai mantap. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan
semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.